Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Tilawatu hukmihi bitasdiqi akhbarihi wa ittiba'i ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Sekarang pembahasannya adalah kita diperintahkan untuk membaca daripada hukum Al-Quran. Maksudnya kita membaca Al-Quran, memahami isinya dalam rangka untuk membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, kemudian mengikuti hukum-hukumnya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Wa hadha an-naw' huwa al-ghayatul kubra min inzalil Quran. Dan macam ini dari kita membaca Al-Quran untuk memahami isinya adalah ini merupakan tujuan dari agama kita ini, tujuan yang paling pokok, paling besar diturunkannya Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami Allah menurunkannya kepada engkau wahai Rasulullah. Yang kitab ini membawa keberkahan. Hendaknya manusia mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran, dan hendaknya orang-orang yang berakal betul-betul mengambil berbagai kemanfaatan dan maslahat apa yang ada di dalam Al-Quran. Walihada daraja as-salafus salih radhiyallahu anhum ala dzalika yata'allamuna al-Qur'an wa yusaddiquna bih. Oleh karena hal itu, para salafus salih terdahulu mereka betul-betul masuk untuk mempelajari Al-Quran tersebut dan membenarkannya. Maksudnya mereka para salafus saleh masuk kepada orang-orang alim, kepada Rasulullah dalam rangka apa? Untuk menggali Al-Quran, mempelajari, memahami Al-Quran dan betul-betul membenarkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Wa yutabbiquna ahkamahu tatbiqan ijabiyan an aqidatin rasikhatin wa yaqinin shadiqin. Dan mereka para salafus saleh merealisasikan, mengamalkan dari hukum-hukum apa yang ada di dalam Al-Quran dengan betul-betul melaksanakannya sesuai apa yang diinginkan dalam Al-Quran dengan dilandasi akidah yang kokoh dan keyakinan yang betul-betul mantap. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, mengatakan Abu Abdurrahman As-Sulami, semoga Allah merahmatinya, haddatsana alladzina kanu yaqra'una al-Qur'an, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mereka dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran. Utsman bin Affan
wa Abdullah bin Mas'ud wa khairuhuma annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Jadi orang-orang yang terdahulu mereka membacakan kepada kami dari ayat-ayat Al-Qur'an, menceritakan juga tentang sahabat Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya mereka para sahabat ketika mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak meninggalkan 10 ayat tadi ini untuk masuk kepada ayat berikutnya sampai mereka betul-betul memahami dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa ilmu ataupun juga diamalkan. Ini mereka para sahabatnya. Jadi betul-betul 10 ayat yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW mereka pelajari dengan baik sampai paham betul isinya, kemudian juga diamalkan. Kalau mereka para salaf pun mengatakan fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari Al-Qur'an dan ilmu apa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga mengamalkan semuanya. Mempelajari ilmu kemudian juga diamalkan. Wa danau min tilawah walladhi alaihi madarus sa'adah wasyaqawah. Dan jenis macam ini ketika mereka manusia mau membaca Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an isinya atau ilmunya, mereka ini kalau betul-betul mempelajari dan mengamalkan isinya dengan baik, ini madarus sa'adah. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Karena mereka betul-betul membaca, kemudian mentadaburi, memahami isinya dan mengamalkan dari hukum-hukum Al-Qur'an tersebut. Wasaqawah, dan juga mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi mereka tidak memahami isinya Ini malah menjadikan nanti Al-Qur'an menghujat orang-orang tersebut. Sudah belajar membaca Al-Qur'an tapi enggak dipahami isinya. Kemudian kalau sudah enggak memahami isi Al-Qur'an, enggak mengamalkan, cuma membaca aja, ini Al-Qur'an nanti akan menghujat orang tersebut. Bukan menjadi hujah yang bermanfaat, tapi malah menghujat, memojokkan orang ini. Wasyaqawah, maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala katakan di dalam ayatnya, surah Toha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Maka tatkala
atau ketika sampai kepada kalian dariku hudan, adanya petunjuk, maka siapapun yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan siapa orangnya yang dia berpaling dari peringatanku, yakni dari Al-Quran ini, maka sesungguhnya dia ini akan mendapatkan kehidupan yang menyusahkan atau kehidupan yang sempit, dan akan kami kumpulkan orang yang demikian ini pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang demikian ini pun mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku sekarang di hari kiamat ini dalam keadaan buta? Padahal dulu aku waktu di dunia melihat. Allah pun mengatakan, demikianlah, telah sampai kepadamu ayat-ayatku, maka kamu melalaikannya, kamu melupakannya. Maka demikian juga hari ini kalian tidak dihiraukan oleh Allah. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, yang tidak mau mengimani ayat-ayat Tuhannya. Dan betul-betul azab akhirat ini sangat dahsyat dan kekal. Walhamdulillah, kita berlindung pada Allah. Ini Toha 123 sampai 127. Fabayanallahu fi hadil ayat al-karimah thawabal muttabi'in lihudahu alladhi awhahu ila rusulih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat tadi ini tentang pahala orang-orang yang mereka mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti petunjuk Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Wa a'damuhu hadal Quran azim, dan yang paling besar dari wahyu Allah adalah Al-Quran yang agung ini. Dan juga di sini Allah menjelaskan hukuman orang-orang yang mereka berpaling dari Al-Quran. Adapun pahala orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran, maka mereka dijamin balasannya adalah mereka tidak akan tersesat dan tidak akan mendapatkan kecelakaan. Wa nafyud dalal wasyaqqa anhum yatadammanu kamalul hidayah wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan di sini Allah meniadakan kesesatan dan kecelakaan kepada mereka yang mau mengikuti Al-Quran. Ini terkandung adanya sempurnanya petunjuk Allah dan juga kebahagiaan yang akan mereka raih di dunia dan di akhirat. Wa amma iqabul mu'ridin, adapun hukuman orang-orang yang mereka berpaling dari Al-Quran, al-mutakabbirina anil amal bih, dan mereka juga menyombongkan diri, tidak mau mengamalkan dari isi Al-Quran, fahuwa syaqawad dalal fid dunya wal akhirah. Orang ini mendapatkan kecelakaan dan tersesat di dunia dan nanti juga di akhirat menjadi orang yang merugi. Fa inna lahum ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya buat mereka kehidupan yang sempit. Wa huwa fid dunya fi hammin wa qalaqin nafsi laisa lahu aqidah sahihah. Mereka ini betul-betul dalam kehidupan dunia dalam keadaan sedih, resah jiwanya karena tidak memiliki akidah yang betul. Mereka hidupnya bagaikan binatang karena tidak memiliki ilmu tentang akidah yang sahihah.
wala amal saleh, dan juga tidak mau beramal saleh karena nggak punya ilmu. Waliyadzubillah. Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka dikatakan oleh Allah, mereka ini adalah seperti binatang, bahkan mereka ini lebih sesat, yakni lebih jelek, dan mereka ini adalah orang-orang yang yakni mukhafal, kumprung, dungu, ya, waliyadzubillah. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 179. Wa huwa fi qabrihi fi dhaiqin wa dhanqin, dan di dalam kubur mereka betul-betul yakni di alam kubur ini mendapatkan kehidupan yang sempit dan betul-betul yakni menghimpit kuburannya. Qad dayaqa alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uh. Kuburannya yakni menghimpit dirinya sampai betul-betul dihimpit oleh dua bumi, yakni ketika dia di dalam kubur, dan sampai yakni tulang-tulangnya pecah, waliyadzubillah. Wa huwa bi hasrihi a'ma, dan nanti dia ketika dikumpulkan di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta, la yubsir, tidak bisa melihat. Sebagaimana Allah tegaskan pada ayatnya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim amyan wa bukma wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat sidnahum sa'ira. Al-Isra ayat 97. Dan kami kumpulkan mereka, orang-orang yang mereka ini di dunia yakni menyombongkan diri dari Al-Quran, pada hari kiamat yakni mereka dikumpulkan wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, kemudian yakni tuli dan bisu. Tempat kembali mereka neraka jahanam. Setiap neraka ini mau padam apinya, kami yakni tambah lagi panasnya neraka jahanam ini, kami betul-betul menyiksa mereka sa'ira, yakni di neraka sa'ir yang menyala-nyala. Nah, fahum lamma ammu fid dunya an ru'yatil haq wa sammu an simaqihi wa amsaku an nutqi bih, maka mereka tatkala yakni buta di dunia ini, yakni tidak mau mempelajari kebenaran, tidak mau mempelajari Al-Quran dan memahami isinya dan tidak mengamalkannya. Wasammu an simahi, mereka juga tidak mau mendengarkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mau mendengarkan yakni wahyu Allah, dan mereka juga yakni tidak mau yakni membicarakan tentang kebenaran, tidak mau mengatakan yakni tentang Al-Quran, tidak mau belajar, tidak mau mengajarkan. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Wa qalu qulubuna fi akinnah, mereka mengatakan qulubuna fi akinnah, hati-hati kami ini sudah terkunci, yakni hati-hati kami ini sudah dikunci, ya, mimma tad'una ilaih, dari apa yang kau dakwahkan kepada kami, yakni ketika kalian mengajak kami untuk kembali kepada Al-Quran. Wa fi adanina waqrun, dan di telinga-telinga kami ini sudah tersumpel, jadi nggak bisa mau mendengar lagi Al-Quran. Wa min bainina wa bainik nam hijab, dan di antara kami dengan kalian yakni adanya hijab, tidak ada yakni bisa yakni untuk bertemu karena sudah dihijab, ya, antara orang yang mereka taat kepada Allah memahami Al-Quran dengan orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, ini sudah terpisah, terhijab. Nah, ini Fussilat ayat 5. Jazahumullahu fil akhirah, Allah membalas mereka ini fil akhirah, dalam kehidupan akhirat, bimitsli ma kanu alaihi fid dunya, yakni sesuai dengan
keadaan mereka waktu di dunia. Kalau di dunia mereka sudah mengabaikan Al-Quran, sudah merasa telinganya disumpel, hatinya dikunci, di dunia sudah merasa demikian, ya otomatis balasannya Pak di akhirat sesuai dengan keadaan dia di dunia. yakni di akhirat dia betul-betul yakni dijadikan mereka buta, tidak dihiraukan lagi oleh Allah. Wa ada'ahum kama ada'u syari'atahu, dan Allah pun yakni menyanyiakan mereka ini sebagaimana mereka dulu di dunia yakni tidak mau memperhatikan syariat Allah, tidak mau mempelajari agama Allah. Qala rabbi lima hasartani ama. Lalu orang yang keadaan demikian ini mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku akma, dalam keadaan buta sekarang ini di akhirat? Waqad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Allah pun memberitahukan, demikianlah telah sampai ayat-ayatku kepada kalian, maka kalian melupakan ayat-ayatku. Demikian juga pada hari ini kalian pun tidak dihiraukan lagi, dilupakan oleh Allah. Jazaa'a wifaqa, inilah balasan yang setimpal. Wa man jaa'a bisayyi'atin fala yujzal ladzina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Al-Qasas ayat 84. Dan siapapun yang membawa kejelekan, maka akan dibalas orang-orang yang melakukan kejelekan ini sesuai dengan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau perbuatannya jelek, ya balasannya jelek. Kalau perbuatannya bagus, ya balasannya pun bagus. Ini Allah SWT yang mengatakan dalam Al-Qasas ayat 84. Dan kita cukup sampai di sini dulu. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.